damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah kita Minggu Letare hari ini adalah sebagaimana tertulis dalam Mazmur ke-69 ayat yang ke-30 sampai 37. Kami bacakan, mari kita sama-sama mengikuti. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan yang berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara-saudara, tema kita minggu ini adalah sebagaimana dalam almanak kita, sukacita dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pandangan umum, pendapat umum, itu tentu sangat berisiko. Karena kalau kita di tengah-tengah satu komunitas, satu masyarakat, dan kalau kita melakukan hal-hal yang berbeda dari pendapat masyarakat, dari hal-hal yang sudah dibudayakan dan yang menjadi kebiasaan, maka kalau kita melakukan yang menyimpang dari situ, itu akan dianggap sebuah penghinaan dan terjadi ketersinggungan bagi banyak orang. Karena itu orang-orang yang biasa atau yang berani melakukan itu biasanya akan dibuli, bahkan dikucilkan, diusir. Sama dengan Tuhan Yesus juga ketika melakukan hal yang berbeda dengan pandangan orang Farisi, Sadusi, ahli Taurat, yang mengalami hal seperti itu, bahkan sampai harus disalibkan. Karena pendapat yang mengatakan Vox Populi, Vox Dei, ya, Vox Populi, Vox Dei, seolah-olah menganggap bahwa pendapat masyarakat yang sudah dibudayakan itu adalah sebuah kebenaran yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Itu sebabnya melawan arus seperti itu harus memiliki pertimbangan dan harus memahami risikonya, seperti yang dialami oleh para pengikut-pengikut Tuhan, termasuk pengikut Kristus. Shalom Aleichem. Terima kasih atas sambutannya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, ibadah kita kali ini akan mengalami perubahan sebagaimana kita lakukan hari ini karena bahaya penyebaran virus corona yang mengancam dunia, bahkan Indonesia, khususnya Jakarta di mana kita tinggal. Maka pemerintah bahkan dunia menganjurkan agar tidak mengadakan pertemuan-pertemuan termasuk di rumah-rumah ibadah. Tetapi anak-anak Tuhan selalu punya cara bagaimana bersekutu. Maka lewat media ini, dengan acara yang dikirimkan ke rumah kita, dan juga lewat video ini, kita tetap berkomunikasi, belajar, bersekutu bersama dengan Tuhan lewat video kita kali ini di Minggu Letare ini.
Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu dimampukan menyelesaikan, mengatasi setiap persoalan seperti tema kita dalam minggu ini. Shalom untuk kita semuanya. Kita kembali ke topik kita. Saudara-saudara, peristiwa yang saya gambarkan tadi di atas adalah juga hal yang dialami oleh pemazmur. Kalau kita mulai melihat dari ayat yang ke-8 dengan ayat yang ke-10. Ternyata karena kecintaannya kepada rumah Bapa dan karena dia mau melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, kehendak Allah, maka dia juga mendapat bulian, mendapat cacian. Coba perhatikan di ayat yang ke-8. Oleh karena engkau, katanya, aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku, sebab cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang harusnya ditumpahkan kepada Tuhan, sekarang ditumpahkan kepada pemazmur. Sehingga pemazmur itu merasakan dirinya menjadi orang yang dikucilkan dari masyarakat. Bahkan bukan hanya dari masyarakat, ya, dia juga merasa dikucilkan dari keluarga besarnya. Coba perhatikan ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 itu dia dinyatakan bahwa dia menjadi asing bagi keluarganya, jadi orang luar di tengah-tengah rumah tangganya sendiri karena firman Tuhan. Bahkan dia merasakan begitu banyak orang yang membencinya. Di ayat yang ke-5 dikatakan, musuhku lebih banyak dari rambutku. Coba siapa yang pernah menghitung rambutnya seberapa banyak? Tapi menurut pemazmur, ketika dia berpihak kepada Tuhan, maka begitu banyak musuh yang menghadangnya. Bahkan dikatakan musuh-musuh itu demikian cerdiknya, mereka mencari celah. Apa yang dilakukannya selalu mempunyai celah untuk dihina. Ya, itu sebabnya banyak orang-orang percaya menjadi frustrasi, bahkan banyak orang berdamai dengan situasi sehingga melupakan firman Tuhan. Tapi pemazmur tidak. Dia tidak mengalah dengan masyarakat yang mencacinya. Dia tidak mengalah akan keinginan-keinginan dirinya. Tapi dia melihat bahwa keinginan Allah ada di dalam dirinya. Oleh karena itu dia berlari. Dia menumpahkan seluruh permasalahannya kepada Tuhan yang dipercayainya, yang diyakininya. Coba kita perhatikan ayat 23 sampai 29, ya, di mana dia mencurahkan amarahnya karena dia mendapat bulian, dia diperlakukan tidak adil, dia tumpahkan di hadapan Tuhan bagaikan seorang anak kecil yang menumpahkan isi hatinya di hadapan bapaknya karena rasa sakit hati, rasa dendam dan lain sebagainya. Dia tidak mengatur kata-katanya. Yang mengalir adalah isi hatinya bersama dengan air matanya. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan karena begitu besarnya penderitaan itu. Tapi aneh, setelah dia mencurahkan isi hatinya kepada bapaknya itu, kepada Tuhannya itu, bersama dengan air mata yang meleleh, dengan curahan hati yang semakin terkuras dari dadanya, di akhir doanya sebelum amin, ternyata ada suatu peralihan di dalam dirinya. Ada pandangan yang berbeda. Pemikirannya berubah 180 derajat. Dari seorang peratap menjadi seorang yang membangun puji-pujian di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-32 kita melihat di situ, dia menyadari bahwa Tuhan lebih menginginkan puji-pujian daripada ratapan, daripada penyesalan. Dia tahu bahwa Tuhan bukan Allah yang harus disesali, tapi Allah yang harus dipuji dalam segala keputusannya. Dia sadar itu. Sekalipun situasi belum berubah, tapi dia ubah mindsetnya, maka dia sekarang mulai menyampaikan puji-pujian. Bahkan puji-pujian itu dianggap merupakan persembahan yang lebih berharga daripada sapi.
Oke, siapa yang pernah memberikan persembahan seharga sapi, seharga lembu untuk Tuhan? Ya, pemazmur mengatakan bahwa puji-pujian itu di tengah-tengah kemelut itu adalah lebih berharga dari sapi itu, lebih berharga daripada lembu itu. Ya, dan oleh karena pemahamannya itu, hatinya juga mengalami perubahan. Ada perubahan. Jadi perubahan mindset itu, perubahan rasa juga, akhirnya juga membawa perubahan pandangan. Kalau kita sudah mengalami perubahan pandangan, kita juga mengalami perubahan fakta-fakta di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur, dia berubah dalam banyak hal karena dia merubah mindsetnya. Dia tidak hanya mengeluh kepada Tuhan lagi, walaupun tadinya dia sakit hati, tapi dia ubah keluhan-keluhan itu menjadi pujian di hadapan Tuhan. Itu yang mengubah segala sesuatunya. Hebat ya. Bersyukur kepada Tuhan mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang boleh kita tarik dari mazmur ini. Setelah pemazmur ini beranjak dia dari seorang peratap, tapi ketika dia mencoba mengubah mindsetnya di hadapan Tuhan, maka dia juga dicerahkan. Pikirannya dicerahkan, diubah pikirannya itu. Kalau kita ingat tadi, dikatakan di ayat yang ke-9, ia menjadi orang luar di tengah-tengah keluarganya. Dia menjadi orang asing, dia menjadi sendiri. Sendiri dia. I'm alone. Ya. Sama seperti dia. Ketika dia berhadapan dengan musuh-musuhnya, dia melarikan diri. Dia mau menyelamatkan dirinya. Maka ketika dia menyelamatkan dirinya, berlari menyelamatkan dirinya, dia lihat dia menjadi sendiri. Ketika Tuhan bertanya, mau kemana kau Elia? Dia dikatakan, hanya aku yang tinggal. Tapi Tuhan membantah, bukan hanya kau. Coba perhatikan di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-14. Bukan hanya engkau, ada 7.000 lagi gitu. Ya. Ini yang tidak dilihat oleh Elia. Ketika kita melihat kita sebagai korban, maka kita akan melihat diri kita adalah orang yang malang. Tapi ketika kita mulai melihat bahwa kesengsaraan penderitaan itu adalah alat yang harus kita hadapi, dengan mengubah mindset, maka kita akan melihat hal yang berbeda. Coba perhatikan di ayat yang ke-33 dengan ayat yang ke-34. Tadinya dia katakan, aku menjadi orang asing di tengah-tengah keluargaku. Tapi di ayat yang ke-33-34, dia melihat lagi, ada orang-orang yang rendah hati. Tadinya dia tidak lihat. Tapi setelah berubah mindsetnya, dia katakan, ada orang-orang yang rendah hati. Bahkan ada orang yang mencari Tuhan. Dia anjurkan, biarlah hatimu hidup kembali, hai orang-orang yang mencari Tuhan. Kenapa? Kalau tadinya dia merata kepada Tuhan, dia ubah sekarang kata-katanya. Sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin. Padahal ketika dia tadi tidak mengubah mindset, dia lihat dia menjadi korban. Sekarang dia melihat bahwa orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang ada di hadapan Tuhan, orang-orang yang dibela Tuhan, yang didengar suaranya, yang diberikan perhatian, dan Tuhan selalu berjalan di antara mereka. Saudara-saudara, dari ceritanya kita lihat bagian yang kedua, pelajaran yang kedua. Sebelum dia mengubah mindsetnya di hadapan Tuhan, sebelum dia yakin, sebelum dia memuji Tuhan, dia selalu melihat hidupnya yang malang, yang mau mati, tak punya masa depan. Dia melihat dirinya sebagai korban yang dikorbankan oleh karena firman Tuhan. Maka dia melihat kemalangan itu. Tapi setelah mencoba mengubah mindsetnya, keluhan diubah menjadi puji-pujian. Maka sekarang dia membangun masa depan. Dia lihat ada masa depan yang lebih indah di ayat yang ke-36 sampai 37. Di sana dikatakan bahwa Allah akan menyelamatkan Sion. Tadi dia bilang mau mati. Dia bilang gak ada lagi orang yang percaya. Dia hanya sendiri. Apakah ada situasi yang berubah? Enggak. Tapi pandangannya berubah. Dia melihat fakta yang berbeda.
Dia katakan bahwa Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda. Ya, bukan hanya generasi itu, tapi dikatakan anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di sana. Saudara-saudara, orang yang selalu merasa menjadi korban, dia tidak akan pernah melihat masa depan yang baik. Dia selalu melihat masa depan yang suram, ada madesu. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Tuhan yang disebutnya itu, dalam Allah yang adalah Yahweh, Allah yang adalah Alfa dan Omega, pemilik waktu itu, dia lihat dia punya masa depan yang luar biasa. Sama seperti kita. Kalau kita masuk di dalam keilahiannya Allah, maka kita masuk di dalam sejarah, masuk di dalam waktu, di mana kita juga ditempatkan untuk terlibat di dalam waktu yang Tuhan miliki ini, sehingga kita memiliki masa depan. Bukan hanya kita, anak-anak kita, cucu kita, orang-orang yang percaya akan berdiam di sana dalam pengawasan yang maha tinggi. Saudara-saudara, bukan hanya itu, tapi yang ketiga lebih hebat lagi saya melihatnya, bahwa seorang peratap ini, seorang yang merasa dirinya dikorbankan, seorang yang malang ini berubah menjadi seorang motivator luar biasa. Ya, dia mengajak orang-orang yang miskin itu, dia membangunkan hidup orang-orang miskin, orang-orang tahanan di ayat yang ke-34 itu. Dia mengajak mereka memuliakan Tuhan. Bukan hanya manusia yang diajaknya, luar biasa. Coba lihat ayat yang berikutnya. Dia memotivasi juga supaya langit, bumi, laut memuji Tuhan. Sebab Allah itu adalah tempat perlindungan. Saudara-saudara, bersukacita di dalam Tuhan adalah satu kenyataan yang real bagi setiap orang yang percaya. Tuhan tidak selalu menjanjikan keadaan yang steril bagi kita. Malah dia berjanji mengatakan kepada kita, aku mengutusmu ke tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, hendaklah kamu cerdik bagai ular dan tulus bagaikan merpati. Kondisi seburuk apapun yang kita hadapi, keadaan serusak apapun yang kita hadapi, kalau kita bawa kepada Kristus dengan curahan hati, bahkan dengan air mata, maka kita akan diubah secepat dua itu. Keadaan pasti diperbaiki. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam diri kita. Dia mengenal kita secara pribadi, lepas pribadi. Dia tahu air mata kita. Dia menghapus air mata kita. Pengertian kita yang kurang juga kalau kita bawa kepada Kristus pasti akan dicerahkan. Sehingga kita tidak merasa lagi sebagai korban, tapi kita menjadi sahabatnya Tuhan. Ada sukacita di dalam bersahabat dengan Tuhan. Suasana hati kita yang seringkali galau, kacau. Kalau kita bawakan di dalam Tuhan, kalau kita serahkan kepada Tuhan dengan segala penyesalan kita, dengan harapan di hadapan Tuhan, itu pun akan diubahkan. Karena Tuhan mampu melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Bukan hanya batin kita, tapi juga situasi. Seperti yang kita lihat tadi. Ketika pemazmur melihat bahwa hanya dirinya, tapi setelah diubah dia kembali melihat banyak hal yang baik. Maka orang-orang percaya selalu melihat hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Kalau kita terlalu banyak melihat hal yang baik, yang buruk sama orang lain, bukan yang buruk itu yang menjadi ukuran, tapi yang ukuran adalah kenapa kita begitu buruk ya, sehingga melihat hal-hal yang buruk. Ya, jadi hati kita yang buruk, sehingga kita melihat hal yang buruk. Kalau hati kita dicerahkan di dalam Tuhan, niscaya yang buruk-buruk itu akan terkubur, ya. Tapi yang tampil adalah hal-hal yang baik, bahkan belas kasihan. Sehingga kita mengasihi orang yang salah, mengasihi orang yang bodoh, mengasihi orang yang papa, mengasihi orang yang terbatas. Saudara-saudara,
Bagaimanapun pola pikir kita yang seringkali membawa kita kesulitan, tapi kalau kita berikan di hadapan Tuhan, kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan seperti seorang anak kepada bapaknya, maka orientasi hidup kita pun akan diubah. Coba tadi kita dengar, dia mengatakan, aku sudah mau mati, air sudah sampai di leher, aku sudah seperti di kubangan, ada gelombang pasang surut yang membawa aku, gitu ya. Tapi tiba-tiba dia mengatakan bahwa anak cucu kita akan tinggal di sana. Orientasi hidup. Orang-orang yang mencurahkan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan hanya melihat hidupnya di dunia yang fana ini, yang pendek ini, yang hanya 70 tahun ini, yang hanya 80 tahun ini, tapi dia akan lihat hidupnya jauh di sana bersama dengan Tuhan. Dan itu yang dijanjikan kepada kita. Aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki keyakinan seperti pemazmur ini, supaya kita mencurahkan, memberikan isi hati kita, apapun yang ada di dalam diri kita, untuk diperbaiki oleh Tuhan. Pribadi kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, gereja kita, secara pribadi, secara kelompok, mari kita serahkan di dalam nama Tuhan. Yakin, sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu memperhatikan kami, Bapa yang memperbaiki setiap kesalahan kami, setiap pagi, sore, malam, kami datang bertelut menyesali berbagai kesalahan yang kami lakukan. Kau tidak pernah merasa bosan memperbaiki kami. Terima kasih atas kesabaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang terus-menerus mampu menerima kami, di mana kami sedang memperbaiki situasi, memperbaiki karakter kami, agar kami semakin sama seperti Kristus. Kami yakin kami akan berubah secara terus-menerus untuk menjadi sama seperti anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.